Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai otonomi daerah dengan kekuasaan adat di tingkat lokal, dan studi kasus yang kami angkat adalah konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat di Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tahun 2012-2013. Perkenalkan, anggota kami yaitu Luciana Adventia, Nanda Safira Krisdian, Dian Maharani, Muhammad Hoiril Nizam, dan Yanuar Yusmayani. Dan langsung saja ke topik pembahasan, yaitu Jadi langsung saja, konsep otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, semangat yang dibawa otonomi daerah adalah asas desentralisasi, yang mana diharapkan dapat terciptanya peningkatan kemampuan pemerintah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah itu sendiri. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pasti terdapat dampak yang baik bagi daerah itu sendiri. Salah satunya ialah tumbuh suburnya demokrasi pada tataran lokal daerah. Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, ataupun sumber daya alam, yang memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adat dalam perkembangannya memiliki kekuasaan tersendiri dalam masyarakat, di mana kekuasaan yang dimiliki mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri. Hal tersebut terlihat dari adat yang tidak dilaksanakan akan menimbulkan masalah besar dan sanksi tak tertulis terhadap berbagai penyimpangan perilaku. Kekuasaan adat merupakan sebuah ketertarikan dalam memahami dinamika masyarakat saat ini, karena adat mencangkup segala aspek dan tingkat kehidupan manusia. Kekuasaan adat juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B, yang menjadikan acuan utama dalam melihat relasi kekuasaan dan adat. Kekuasaan adat juga direalisasikan dalam membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau biasa yang dikenal dengan AMAN, yang disebut sebagai organisasi masyarakat adat tingkat nasional pertama di Indonesia, sebagai upaya mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan adat itu sendiri. Kekuasaan adat juga ditunjukkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama, yang mengatakan jika negara tidak mengakui kami, maka kami pun tidak akan mengakui negara. Peran pemerintah daerah guna menjamin hak masyarakat adat dalam konteks otonomi daerah. Di sini peran pemerintah daerah terhadap kekuasaan adat adalah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan pelindungan atas hak masyarakat hukum adat yang ada di daerah-daerah melalui peraturan daerah. Namun, kinerja pemerintah daerah dalam penjaminan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat belumlah secara nyata dirasakan oleh masyarakat hukum adat. Baru beberapa daerah saja yang memberikan pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat. Beberapa peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008. Juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. diperlukan beberapa tahapan proses dalam rangka perlindungan hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi ciri dan karakteristik masyarakat hukum adat. Kedua, memverifikasi dan menginventaris jumlah dan wilayah teritorial masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang ketiga yaitu memberikan pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan daerah.
Dengan demikian, masyarakat hukum adat akan bisa menuntut hak-hak mereka yang telah diberikan oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya ada pengaruh otonomi daerah terhadap kekuasaan adat. Otonomi daerah sendiri seharusnya memiliki pengaruh terhadap masyarakat hukum adat beserta kekuasaan adatnya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya sendiri. Selain itu juga, masyarakat hukum adat harus diakui keberadaannya dan dijamin hak-hak tradisional serta kekuasaan adatnya. Namun, semua kewenangan yang tercantum di dalam undang-undang belum terimplementasikan dengan baik. Seperti contohnya, studi kasus yang akan dibahas selanjutnya. Kelompok kami mengambil studi kasus tentang konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat di Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar tahun 2012-2013. Secara kronologis, konflik tanah ulayat tersebut bermula pada saat ada lahan konsesi hutan tanam industri milik PT Riau Andala Paper and Pulp (RAPP) berada dalam kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat Gunung Sahilan. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat untuk mengembalikan lahan dengan alasan perusahaan tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melepaskan lahan, karena lahan konsesi yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik negara sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah melalui Menteri Kehutanan. Kemudian banyak konflik terjadi yang berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT RAPP kepada masyarakat hukum adat Gunung Sahilan. Pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa PT RAPP harus mengganti kerugian yang ada. PT RAPP sendiri mendapatkan sanksi adat yang ditetapkan oleh pemangku adat setempat. Sanksi adat yang diberikan adalah 3 ekor kerbau, 3 ekor sapi, dan uang pelaksanaan helatan sebesar 30 juta rupiah. Bisa dibilang kasus seperti demikian dianggap wajar terjadi. Dengan rasionalisasi, saat ini tidak ada hukum yang konkret mengenai perlindungan kekayaan tradisional atau hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kelemahan dari segi hukum memicu muncul beberapa masalah sosial yang terjadi pada ruang lingkup masyarakat adat. Dulu kita pernah mendengar pada seminar yang mengundang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mereka dengan tegas mengatakan bahwasannya perlu adanya undang-undang masyarakat adat yang komprehensif sehingga tidak ada lagi sengketa mengenai lahan yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah maupun pihak swasta. Dan jika rancangan undang-undang yang sedang diperjuangkan oleh Aliansi Masyarakat Adat dan lain-lainnya bisa terrealisasikan, maka harapan besarnya adalah penjaminan hak-hak masyarakat adat tidak bisa lagi dimonopoli oleh segelintir oknum yang bisa mencederai asas demokrasi lokal. Terima kasih telah memperhatikan video materi kali ini. Semoga kita bertemu dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.